orang Indonesia ini, terutama yang Muslim, sangat-sangat berpeluang bisa bekerja keliling dunia. Memungkinkan saya sebagai pelaku sembelih halal untuk mendapatkan residensi. Jadi Anda bisa tinggal selama 5 tahun lagi bergeliat ini industri halalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 1 Februari 2026 dari tengah jembatan yang melintasi Sungai Manawatu atau Manawatu River di kota Palmerston North. Saya Ben Mas'ud, warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Kita sambil jogging, jalan-jalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan mengapa kita mulai berpikir untuk menekuni profesi sembelih halal. Saya akan jabarkan di sini kelebihan-kelebihan dan negara-negara yang menawarkan residensi tetap, kependudukan tetap bagi para pelaku sembelih halal. Nah teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Kita akan jogging sampai ke ujung sana. Insya Allah semoga waktu dan situasi mendukung, meskipun udara sedang agak dingin saat ini. Baik, yang pertama adalah tentu saja Selandia Baru, negara yang menjanjikan residensi tetap atau kependudukan tetap bagi para pelaku sembelih halal. Nah, seperti yang sedang saya jalani sekarang, saya sedang menjalani apa yang disebut sebagai Accredited Employer Work Visa. Jadi saya menjalani visa dari pemberi kerja yang terakreditasi oleh pemerintah Selandia Baru. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah karena saya menjalani profesi sembelih halal, jadi saya masuk ke dalam green list atau daftar hijau yang mana memungkinkan saya sebagai pelaku sembelih halal untuk mendapatkan residensi setelah bekerja selama 24 bulan atau 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu saya berhak untuk mengajukan residensi visa. Nah, residensi visa ini apa? Kita bisa tinggal keluar masuk Selandia Baru tanpa batas waktu selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita akan berkesempatan pergi keluar masuk Selandia Baru dan belajar dengan tarif warga lokal. Jadi kita bisa sekolah, kita bisa kursus, atau kita bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis sebagaimana penduduk lokal. Nah, itu keuntungan dari resident visa. Nah, setelah resident visa apa yang kita lakukan? 2 tahun setelah kita memegang resident visa, kita juga berhak atas permanent resident visa atau visa penduduk tetap. Nah, ini bedanya apa? Kalau resident visa itu tadi hanya terbatas dalam beberapa waktu kita bisa keluar masuk, misalnya kita diberi 2 tahun ya 2 tahun saja gitu. Namun residency visa itu permanent resident itu sifatnya tidak terbatas. Jadi kita bisa keluar masuk Selandia Baru kapanpun sepanjang kita mau tanpa harus mengubah kewarganegaraan. Nah itu, sementara fasilitas lain tetap sama, yaitu kita bisa mendapatkan hak kesehatan gratis sebagaimana warga lokal, sekolah dengan tarif lokal bukan tarif pelajar internasional, dan beberapa keuntungan lain yang mungkin teman-teman itu selama ini tidak memperhitungkan, namun kemudian tersadar, oh ternyata saya punya hak ini setelah saya mendapatkan permanent resident visa. Morning. Itu. Jadi lalu gimana caranya kita bisa mendapatkan kewarganegaraan jika kita berkeinginan untuk mengajukan kewarganegaraan Selandia Baru? Nah, itu kewarganegaraan Selandia Baru itu bisa kita ajukan terhitung setelah kita mendapatkan resident visa 3 tahun. Jadi misalnya kita mendapatkan resident visa selama 3 tahun dari tahun 2025, maka kita bisa mengajukan kewarganegaraan pada 2028 ya, terhitung pokoknya setelah visa residen keluar. Nah itu Selandia Baru itu bisa kita dapatkan dengan cara menjadi juru sembelih halal atau penyembelih halal, apalah itu namanya. Jadi teman-teman mulailah berpikir untuk menjadi sembelih halal karena yaitu tadi peluangnya gede untuk menjadi penduduk tetap Selandia Baru. Dan setelah menjadi penduduk tetap Selandia Baru, kita akan mendapatkan beberapa fasilitas yang selama kita datang sebagai visitor atau pekerja atau pelajar itu tidak bisa kita nikmati secara murah ya. Nah, itu Selandia Baru. Yang kedua adalah Australia. Australia ini tetangga Selandia Baru sekaligus kompetitor Selandia Baru dalam memproduksi daging-daging atau produk-produk pertanian peternakan yang berkualitas. Mereka itu seperti sepupu
jaraknya berdekatan, budayanya mirip, orang-orangnya juga mirip. Namun tentu Australia itu memiliki beberapa ketentuan yang berbeda untuk kita bisa mengajukan visa kerja sebagai petugas sembelih halal. Nah, apa yang paling mudah, paling mungkin bagi orang Indonesia yang tidak sempat WHV ke Australia namun ingin bekerja sebagai petugas sembelih halal di Australia, visa yang memungkinkan adalah visa subclass 482. Nah, ini adalah temporary skill shortage. Jadi karena kekurangan tenaga kerja dari dalam Australia sendiri akan misalnya sembelih halal, petugas sembelih halal, maka Australia mengeluarkan visa kebijakan subclass 482 ini, temporary skill shortage. Jadi kita bisa dipekerjakan di Australia sebagai sembelih halal jika memang perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan penyembelih halal dari dalam negeri Australia sendiri. Nah, itu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah gaji yang kompetitif ya, tentu lebih tinggi daripada Selandia Baru karena pangsa pasar Australia lebih besar, negaranya lebih besar, dan tentu demand atau permintaan akan daging itu lebih besar juga. Nah, keuntungan yang kedua adalah kita bisa mengajukan residensi setelah bekerja 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun kita menjadi sembelih halal di Australia, kita berhak atas pengajuan permanen resident atau kependudukan tetap. Nah, itu. Sementara syaratnya untuk bisa bekerja di Australia adalah kita mendapatkan sertifikasi dari Mintrek. Mintrek itu semacam organisasi yang menaungi semua pelaku atau industri atau perusahaan yang berkecimpung di industri perdagangan di Australia. Nah, teman-teman itu perlu mendapatkan pengakuan dari Mintrek. Nah, caranya bagaimana? Kita melakukan assessment di Mintrek yang diselenggarakan oleh Mintrek. Jadi bagaimana caranya mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mintrek itu, ya kita harus pengalaman dulu bahwasanya kita pernah bekerja atau sedang bekerja menekuni sembelih halal selama 2 atau 3 tahun sebelum kita berhak mengajukan proses ujian pengakuan oleh Mintrek. Nah, itu negara yang kedua yang memberikan menjanjikan kependudukan tetap bagi para pelaku sembelih halal. Sementara yang ketiga adalah Kanada. Kanada menjanjikan menjanjikan permanen residen bagi para pelaku industri halal, pelaku sembelih halal maksud saya, melalui visa yang namanya Agri-Food Pilot. Nah, ini diberikan kepada para pelaku industri daging semuanya ya, termasuk pembeli halal. Ini bisa mereka berhak mendapatkan resident visa. Nah, sementara untuk syaratnya adalah skor bahasa minimal CLB 4. Jadi kita menjalani tes bahasa Inggris dan mendapatkan sertifikasi hingga level paling tidak CLB 4. Sementara ijazah minimal SMA serta tentu pengalaman bekerja di sektor perdagingan yang non musiman. Artinya kita tidak dipekerjakan ketika musim saja, misalnya seperti musim Idul Adha, atau kalau di sini musim puncak permintaan daging itu kan ada di Selandia Baru. Nah, itu kita disyaratkan menekuni kerja penuh waktu begitu. Nah, itulah Kanada. Dan negara yang keempat adalah Inggris Raya, United Kingdom ya, bukan cuma Inggris. Ini meliputi Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, ini apa? Ini kita bisa melakukan mengajukan residency visa melalui visa skilled worker visa yang dikeluarkan oleh pemerintah UK. Jadi Anda bisa tinggal selama 5 tahun, kemudian setelahnya bisa mengajukan indefinite leave to remain atau permanent resident setelah bekerja 5 tahun sebagai sembelih halal di Inggris. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya tentu Inggris itu menjanjikan gaji yang kompetitif ya. Di Eropa itu termasuk tinggi, serta probabilitasnya untuk keterima itu gede karena apa? Komunitas Islam di Inggris itu besar ya teman-teman. Imigran dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu banyak di Inggris. Sementara untuk gajinya sendiri ada syarat minimal jika kita ingin keterima, yaitu
38.700 per tahun pada tahun 2026 ini. Dan tentu saja kita mendapatkan tawaran kerja dari calon pemberi kerja sebelum kita mengajukan visa. Nah, itu teman-teman, negara-negara yang menjanjikan residensi tetap, kependudukan tetap bagi para pelaku sembelih halal. Itu negara keempat-empatnya merupakan negara berbahasa Inggris. Sekarang saya ingin membahas negara yang tidak berbahasa Inggris, yang masih memungkinkan teman-teman untuk bekerja sebagai penyembelih halal. Yang pertama adalah Jerman. Jerman baru saja melonggarkan undang-undang imigrasinya. Wanderungsgesetz. Saya kesulitan membacanya, namun nanti saya akan berikan di kolom deskripsi. Ini adalah opportunity card atau chance card atau visa tenaga kerja terampil. Peluangnya, jika Anda memiliki sertifikasi profesional tukang daging atau tukang penyembelih halal itu yang diakui, Anda bisa masuk mencari kerja. Jerman mencari banyak pekerja dari sektor imigran. Nah, untuk residensi sendiri itu Anda bisa mengajukan permanen residen setelah 3-5 tahun dan memiliki kemampuan bahasa Jerman paling tidak level B1. Nah, itu Jerman ya. Untuk berikutnya adalah Polandia. Polandia itu di Eropa Timur, dan saya paham ketika teman-teman ingin bermigrasi tentu tujuan utama adalah mengeruk sebanyak mungkin dolar atau sebanyak mungkin euro yang akan dialokasikan atau untuk dikirimkan kepada keluarga di Indonesia atau untuk tabungan masa depan. Nah, sementara Polandia sendiri terbilang memberikan gaji yang mungkin agak kalah dengan negara-negara tadi ya, lebih di bawah karena letaknya di Eropa Timur dan memang kompetisinya kalah dengan Jerman atau dengan Inggris itu. Namun peluangnya untuk menjadi permanen residen itu sangat tinggi. Karena apa? Karena sembelih halal dibutuhkan, dan Polandia itu salah satu produsen daging unggas itu terbesar di dunia. Jadi Polandia itu mengekspor produksi daging unggasnya ke banyak negara karena dia termasuk andalan di Uni Eropa juga. Nah, jalurnya apa untuk bisa ke Polandia? Jalurnya adalah izin kerja tipe A. Zezwolenie na pracę, itu bahasa Polandianya. Lalu bagaimana proses residensinya? Proses residensinya adalah setelah 5 tahun tinggal dan bekerja di Polandia, Anda bisa mengajukan long term EU resident permit. Kendalanya yaitu tadi, ketika kita sudah bekerja di Polandia lalu mengajukan kependudukan tetap, kita akan berkutat dengan gaji-gaji yang masih di bawah Eropa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Belanda dan Perancis. Keduanya ini agak sedikit lebih ketat dibandingkan negara-negara tadi. Mereka lebih memprioritaskan warga Uni Eropa ya, untuk mengisi lowongan-lowongan yang ada. Nah, Perancis ini untuk bisa mengajukan visa sebagai sembelih halal itu memerlukan lisensi khusus dari institusi agama yang ada di sana, seperti Masjid Raya Paris. Nah, untuk jalur residensi sendiri bisa cukup panjang prosesnya, paling tidak itu melewati masa 5 tahun bekerja. Sementara untuk Belanda sangat sulit jika tidak memiliki keahlian tingkat tinggi atau highly skilled migrant. Namun untuk tukang daging ada jalur melalui work permit atau GVVA jika perusahaan bisa membuktikan bahwa tidak ada pelamar dari negara Uni Eropa. Gaji minimal yang disyaratkan untuk bisa mendapatkan visa ini adalah 3.100 sampai 5.900 per bulan euro ya. Tergantung usia juga, itu per tahun 2006 ini. Nah, yang berikutnya adalah Italia. Italia ini tahun 2026 ini lagi menggelar ini namanya program Decreto Flussi. Jadi semacam click days begitu, teman-teman yang negaranya itu termaktub di dalam daftar itu bisa mengajukan Decreto Flussi ini, karena Italia saat ini sedang mengalami krisis tenaga kerja besar-besaran. Dan mereka telah menetapkan kuota khusus untuk pekerja non-Uni Eropa melalui program Decreto Flussi ini. Nah, kita bisa mengajukan
Decreto Flussi ini, program ini melalui visa kerja non musiman Lavoro Subordinato. Nah, pemerintah Italia membuka lebih dari 160.000 slot untuk pekerja asing termasuk industri pengolahan daging. Untuk residensi sendiri di Italia itu bisa kita ajukan setelah 5 tahun tinggal dan bekerja secara legal. Anda bisa mengajukan permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo atau permanen resident. Nah, catatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan visa kerja di Australia, teman-teman membutuhkan si calon pemberi kerja yang mau mengajukan nulla osta atau izin kerja pada saat program Decreto Flussi dibuka. Nah, itu. Sementara negara yang berikutnya adalah Lithuania. Nah, Lithuania ini juga lagi bergeliat ini industri halalnya. Mereka salah satu pemain di negara Baltik yang mengekspor produksi dagingnya ke negara-negara Uni Eropa. Lithuania ini dulu adalah bagian dari Uni Soviet, kemudian baru belakangan bergabung dengan Uni Eropa. Untuk bisa masuk ke Lithuania, izin kerja yang diperlukan adalah temporary resident permit. Lithuania ini lebih mudah dimasuki dibanding negara-negara Eropa Barat. Peluangnya cukup besar, syaratnya juga lebih simpel ya. Tawaran kerja, pengalaman minimal 1 tahun dan sertifikat kompetensi. Sementara untuk izin kerja sendiri biasanya diberikan selama 2 tahun dan bisa diperpanjang, dan residensi bisa diberikan setelah 5 tahun bekerja sebagai sembelih halal di Lithuania. Nah, itu tadi ada daftar negara, silakan teman-teman cek, dipastikan lagi, ditelaah lagi, dan diyakinkan lagi kira-kira teman ingin mengajukan visa ke negara yang mana. Tentu saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, namun saran saya tetap kejar terus, asah terus keterampilan teman-teman, karena ini peluang yang sangat gede. Tidak semua bangsa bisa mendapatkannya. Teman-teman orang Indonesia ini, terutama yang muslim, sangat-sangat berpeluang bisa bekerja keliling dunia menjadi petugas sembelih halal, bisa melihat dunia, bisa menjajal kehidupan baru di Eropa, di Australia, dengan menjadi penyembelih halal. Nah, itu teman-teman, tidak terasa sudah hampir 20 menit saya bicara. Teman-teman yang mungkin punya masukan atau punya pengetahuan yang tidak sempat saya sampaikan, tidak sempat saya simpulkan di sini, bisa sampaikan di kolom komentar. Saya akan respon, saya akan sangat berterima kasih karena ini sangat membantu teman-teman yang lain dalam mendapatkan informasi seputar visa bekerja untuk juru sembelih halal, petugas sembelih halal. Nah, oke. Saya masih menikmati jogging. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.